dan ini semuanya tentu akan terkontrol dengan baik. Jadi yang masih kurang, karena ada beberapa kabupaten di wilayah Jambi ini, nah, baru ada 2 kabupaten, 1 kota madya dan kabupaten, yang lain segera lengkapi, sehingga kemudian semuanya bisa dilaksanakan dengan baik, sistemnya bisa dilaksanakan baik pada saat kegiatan testing tracing. Karena memang idealnya 1 hari harus sudah keluar. Kalau lebih dari 2 hari ataupun 3 hari itu agak terlambat, dan kondisinya tentunya masyarakat yang harus kemudian dilakukan treatment khusus ini sudah bisa kemana-mana. Kemudian selanjutnya terkait dengan obat-obatan, tolong untuk selalu dilakukan pengecekan, karena kita lihat datanya itu masih banyak yang bolong. Banyak yang bolong ini tolong dicek apakah catatan saya yang salah atau memang bolong. Kalau bolong, tolong berhubungan dengan Kemenkes. Itu ada website yang bisa dihubungi, yang kemudian bisa mengecek kesiapan dari obat-obat, ketersediaan obat-obat yang ada, sehingga kekurangan-kekurangan yang ada di kita bisa segera diisi. Jadi tolong Pak Bupati, rekan-rekan dari Dinkes, baik provinsi ataupun kabupaten, dipastikan ketersediaan obat kita, sehingga kita yakin bahwa pada saat perlu ada penanganan khusus, obat-obatan tersebut harus selalu ada. Selanjutnya terima kasih tadi Pak Gubernur, Pak Kapolda, Pak Pangdam sudah laporkan terkait dengan ketersediaan oksigen. Saya kira tinggal dikelola dengan baik, dicek lagi rumah sakit mana yang mungkin di luar oksigen sentral yang biasanya dengan isotank, mana yang butuh oksigen konsentrator, mana yang masih butuh oksigen tabung, selalu dicek, sehingga kemudian pada saat dibutuhkan kita semuanya kemudian bisa mengambil langkah-langkah, harus berkoordinasi dengan rekan-rekan yang tergabung di Satgas untuk bisa mendapatkan pasokan-pasokan tersebut. Terkait dengan pengaturan penurunan level yang telah dilaksanakan, masih ada 1 kota ya di Jambi yang saat ini ada di posisi level 4, tapi dengan langkah-langkah yang tadi sudah dilaporkan oleh Pak Wali Kota, kemungkinan asesmen di minggu ini ya biasanya, ini kemungkinan akan turun level. Namun demikian, yang harus selalu kita ingatkan bahwa dengan menurunnya level, tentunya kan kemudian akan diberikan kelonggaran-kelonggaran, khususnya bagaimana kelonggaran di level 4 tentunya berbeda dengan kelonggaran yang ada di level 3 dan level 2. Ini yang harus selalu kita ingatkan, bahwa dengan menurunnya level tersebut, khususnya di tempat-tempat yang sudah diberikan seperti restoran, kemudian pusat perbelanjaan, kemudian tempat ibadah, ini tentunya akan ada risiko masyarakat kemudian kendor terhadap aturan prokes. Nah, kalau ini tidak diantisipasi dengan baik, maka laju pertumbuhan COVID-nya akan meningkat lagi. Jadi ini tolong betul-betul diawasi, dioptimalkan agar aturan-aturan tersebut dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Kecenderungannya masyarakat begitu diberikan kesempatan, dilonggarkan, walaupun diatur 20-25%, fakta di lapangannya yang terjadi kadang-kadang bisa 75%, bahkan 100%. Ini yang harus terus-menerus diawasi. Oleh karena itu tentunya kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan bagaimana pengawasan, bagaimana kemudian pemerintah mengeluarkan sistem pemantauan dengan aplikasi Peduli Lindungi, ini juga tolong dikembangkan. Pak Kapolda ini kebetulan ahli IT, jadi beliau ini tentunya bisa
minta untuk memberikan masukan-masukan terkait pengembangan hal-hal yang seperti ini. Karena kalau saya lihat di wilayah Jambi, ini kalau kita lihat ada kurang lebih 39.319 lokasi yang harus diawasi. Sementara yang saat ini sudah memasang aplikasi Peduli Lindungi baru 9 lokasi. Jadi semakin banyak aplikasi ini dipasang di sektor-sektor yang diatur, baik di perdagangan, transportasi, pariwisata, kantor, keagamaan, dan pendidikan, tentunya akan lebih mudah untuk mengawasi, khususnya apa? Yang terdetek dengan warna hitam. Karena memang yang terdetek dengan warna hitam itu artinya masyarakat tersebut positif, kemudian kontak erat. Nah, terhadap hal ini, apabila aplikasi ini bisa dipasang hampir di semua tempat, khususnya di sektor publik, ini akan sangat membantu. Sehingga dengan terdeteksi oleh aplikasi, maka langkah-langkah apa yang harus dilakukan di titik-titik tersebut, ini bisa ditindaklanjuti. Misalkan, disiapkan tempat karantina sementara di tempat-tempat yang dipasang aplikasi Peduli Lindungi. Setelah itu Satgas turun, dilaksanakan pengecekan, kalau positif, treatmentnya seperti apa? Apakah mau dibawa ke isoter atau rumah sakit rujukan? Tapi jangan dibiarkan begitu berdasarkan aplikasi tersebut kemudian muncul warna hitam, dia nggak boleh masuk, hanya sampai di situ. Terus kemudian dia pergi kemana? Karena setelah ketahuan sebaiknya harus diamankan dan ditangkap untuk supaya kemudian bisa diberikan treatment lanjutan. Nah, ini yang saya kira untuk wilayah kita harus dipersiapkan dengan demikian, maka kegiatan ekonominya tetap bisa jalan, tapi terkait dengan pengendalian terhadap COVID pun juga betul-betul bisa kita laksanakan secara maksimal. Kemudian selanjutnya terkait dengan kebijakan pendidikan tatap muka, ini juga menjadi perhatian kita. Sebaiknya saran kita tempat-tempat yang dibuka ini menjadi program prioritas vaksinasi. Kenapa? Memang di usia anak-anak umur seperti ini, baik itu pelajar ataupun mahasiswa, mereka daya tahan terhadap COVID tentu jauh lebih tinggi. Sehingga kecenderungannya, kalaupun mereka terkena, kecenderungannya OTG. Rata-rata dari beberapa kali kunjungan, kalau kita tanyakan, yang melaksanakan pendidikan tatap muka rata-rata memang belum vaksin. Yang sudah vaksin hanya tenaga pendidiknya. Tenaga pendidiknya harus sudah 100%. Namun, pada saat terjadi interaksi dan kemudian kembali bertemu dengan keluarga, yang beresiko adalah usia 40-60 tahun ke atas. Jadi, siswanya aman, tapi begitu pulang ke keluarga bisa jadi masalah. Pernah juga di Kota Padang muncul klaster pada saat kegiatan PTM, begitu diperiksa kurang lebih ada 139 mahasiswa terpapar. Jadi ini betul-betul dikelola dengan hati-hati. Saran saya ini yang menjadi skala prioritas untuk vaksinasi ke depan, karena vaksin ke depan tentunya akan semakin banyak. Kalau kita lihat angkanya pelajar masih 8,77%, ini tentunya akan ada resiko pada saat diberikan kelonggaran. Kemudian terkait dengan tempat-tempat wisata yang akan dibuka, saran saya juga sama. Ada beberapa tempat yang tentunya ini menjadi tempat kunjungan wisata di wilayah Jambi. Saran saya pasang aplikasi Peduli Lindungi sehingga kemudian masyarakat yang datang bisa terdetek mereka sudah vaksin atau belum, dan masyarakat yang berada di wilayah wisata yang melayani pastikan mereka sudah vaksin sehingga tidak terjadi klaster baru di wilayah wisata. Kalau ini menjadi perhatian. Kemudian terkait dengan target vaksinasi, terima kasih, saya kira sudah bagus. Namun demikian, kalau nanti vaksinnya sudah banyak, ini ada target yang kita tetapkan secara
nasional. Kalau kita bisa mencapai target tersebut, kita harapkan kita bisa masuk pada target yang ditanamkan oleh Bapak Presiden, yaitu di angka 2 juta atau 2,3 juta satu hari. Saat ini di Jambi rata-rata sudah di angka 19.000 kalau nggak salah ya. Ini kalau dinaikkan satu kali lagi, 2 kali, maka akan masuk di target 2,3 juta sehari. Jadi saya kira ini menjadi target kita semua ya. Masing-masing kabupaten sudah kita buatkan, tinggal melaksanakan vaksinasi secara lebih masif, karena di minggu-minggu ini dan minggu-minggu ke depan saya kira jumlah vaksinnya akan melimpah, sehingga kalau angka ini bisa dicapai, maka target vaksinasi nasional itu akan bisa tembus di angka itu. Saat ini rata-rata kita sudah di angka 1.500.000, tapi tentunya harapan kita bisa tembus di angka 2,3 juta satu hari. Ini tuh yang menjadi catatan-catatan. Kemudian kalau kita lihat dari stok yang ada beberapa wilayah yang terlihat cepat menghabiskan stoknya, tapi ada juga yang tercatat masih di atas 1 minggu. Itu Kota Batanghari stoknya masih 34 hari, kemudian Kerinci stoknya masih 30 hari. Sebaiknya ini segera dihabiskan, sehingga stok itu cukup 1 minggu saja. Karena sekarang setiap minggu juga dikirim 2 kali kalau nggak salah ya, jadi stoknya nggak usah banyak-banyak. Kalau kemarin mungkin karena ada kekhawatiran bahwa vaksin yang datang itu tidak tepat waktu, ada kemunduran, sehingga kemudian takut ada kekosongan. Tapi minggu-minggu ke depan ini stok vaksin akan terus datang dan akan terus bertambah. Jadi yang di atas 2 minggu itu segera dihabiskan saja. Jadi itu beberapa hal yang terus harus kita lakukan. Kemudian terkait dengan pemberian bantuan sosial, memang ini resiko pada saat kita melaksanakan pengetatan terhadap PPKM, otomatis akan ada masyarakat yang terdampak, sehingga tentunya bantuan sosial harus selalu kita siapkan. Apalagi angka di wilayah Jambi kurang lebih seperti itu, 7,9% dari jumlah penduduk, sehingga selalu harus siap. Tentunya stok dari TNI Polri kita selalu siapkan, tapi di pemerintah sendiri juga ada anggaran bansos yang tentunya bisa dimanfaatkan dan digunakan. Kalau saya lihat ada yang penyerapannya sudah bagus, namun juga masih ada yang tersisa, masih di angka 18, kemudian ada juga yang tidak ada anggaran bansosnya sama sekali. Tapi yang Provinsi Jambi sendiri penyerapannya malah sudah sangat besar, 3 kali lipat. Yang belum ini kalau seandainya, kita tidak berharap, tapi kalau seandainya kemudian terpaksa harus dilakukan pengetatan sehingga kemudian perlu ada kesiapan bansos. Yang pertama tentu pastikan bansos dari pemerintah pusat harus sampai. Yang kedua, kita semua juga masih punya cadangan selain dari TNI Polri, dari pemerintah daerah, anggarannya masih ada yang bisa digunakan. Kemudian terkait dengan tempat-tempat yang perlu ada percepatan vaksinasi, kemudian masih harus memanfaatkan anggaran dari mana. Saya kira dana BTT di beberapa wilayah saya lihat ini masih bisa digunakan karena angkanya penyerapannya juga masih kecil. Tadi saya minta beberapa tempat membangun lab PCR, ini juga bisa menggunakan dana-dana ini, percepatan vaksinasi, kemudian hal-hal yang terkait dengan vaksinasi bisa menggunakan dana-dana ini. Polisi dari kejaksaan bisa melakukan pendampingan sehingga tidak terjadi masalah. Yang penting tidak ada mens rea. Kalau hanya masalah administrasi dan sebagainya, saya yakinkan bahwa kami tentunya tidak akan melakukan kriminalisasi, karena ini semua untuk kepentingan masyarakat dalam rangka menangani COVID. Jadi tidak usah ragu-ragu. Terima kasih terhadap penyerapan yang sudah tinggi di Batanghari, itu saya lihat cukup tinggi.
tentunya yang lain-lain juga tidak perlu ragu-ragu dalam hal ini untuk mempersiapkan langkah-langkah dalam melakukan akselerasi terhadap kegiatan vaksin, langkah-langkah terhadap penguatan protokol kesehatan. Mungkin itu. Yang terakhir, saya melihat pertumbuhan ekonomi di Jambi sudah bagus, sudah meningkat di 5,39%. Artinya ini harus dijaga dengan baik. Rumusnya apa? Rumusnya adalah bagaimana pada saat penurunan level, protokol kesehatannya harus betul-betul dilaksanakan sehingga aktivitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi bisa berjalan. Karena kalau laju pertumbuhan COVID-nya meningkat lagi, tentunya akan ada pembatasan dan ini tentunya akan mengganggu aktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Jadi harus dijaga yang baik, dijaga yang seimbang sehingga semuanya bisa berjalan sesuai dengan harapan dari pemerintah. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kerja kerasnya, terus pertahankan dan tingkatkan capaian-capaian yang menjadi target kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus yang meriah. Terima kasih Bapak Kapolri. Ada beberapa pesan yang beliau sampaikan sesuai arahan beliau. Yang pertama adalah kasus positif turun di Indonesia, tapi ingat jangan lengah, jangan kendor, kemudian jangan buru-buru untuk melonggarkan, tapi dengan kondisi turun ini mempersiapkan sarana dan prasarananya lebih baik. Transmisi perlu diperhatikan, tracing dan testing ditingkatkan, obat dipastikan ketersediaannya, kemudian cek dan perhatikan ketersediaan oksigen, pengawasan terkait status PPKM, pemasangan lebih masif aplikasi Peduli Lindungi di fasilitas umum, gerai vaksin di sekolah, dan penyerapan serta distribusi bansos perlu ditingkatkan. Terima kasih sekali lagi Bapak Kapolri. Acara ini akan berakhir nanti kurang lebih pukul 3 sore, kita masih ada waktu kurang lebih 30 menit. Kami berikan kesempatan berikutnya untuk memberikan arahan kepada Bapak Panglima TNI, Marsikal TNI Hadi Cahyanto SPP. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Kapolri yang saya hormati, pejabat Mabes Polri dan Mabes TNI yang mendampingi pada sore hari ini, saya laporkan Bapak Gubernur, perjalanan kita mulai adanya COVID-19 sampai sekarang, apabila disambung, itu sudah melebihi dari apa yang pernah dilaksanakan Columbus, yaitu berkeliling dunia. Perjalanan Ibnu Battuta itu juga pun kalah. Kita sudah muter melebihi Ibnu Battuta. Apalagi perjalanan yang dilakukan Cleopatra dan Marco Polo. Itu hanya sampai di Sumatera, yang dia mengatakan bahwa di Sumatera saya menemukan ada kuda bercula, yang dimaksud ada badak sebetulnya pada waktu itu. Tapi dalam tulisannya Marco Polo kan mengatakan itu. Dan perjalanan saya dengan Pak Kapolri juga saya berikan satu simbol, yaitu City Road, City, bukan City Value. City Value, jadi circle threshold kalau kita PCR. Tapi City yang dimaksud adalah City Road, Cilangkap Trunojoyo Road. Jadi rute Cilangkap Trunojoyo. Bapak Gubernur yang saya hormati dan seluruh unsur Forkopimda Provinsi Jambi, Bapak Wali Kota, Bupati yang hadir secara langsung maupun secara virtual, termasuk unsur Forkopimda, Bapak Gubernur, Bapak Kapolda, Bapak Pangdam, Bapak Danrem, Dandim maupun Kapolres yang hadir secara virtual, Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur dan Bapak Wali Kota yang telah memberikan paparan. Kalau saya baca, saya lihat paparan Bapak sudah menunjukkan kemajuan dalam penanganan COVID-19. Namun, kita juga perlu mencermati terkait
data real dan faktual. Karena apabila kita memahami data real dan faktual, maka akan mudah kita mengambil keputusan ataupun menentukan strategi dalam penanganan COVID-19. Kalau saya ilustrasikan, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kalau kita membaca dashboard di kendaraan, kita naik mobil, kita baca di dashboard. Ketika kita jalan, kita melihat oil quantity, bahwa bensinnya, oilnya itu, olinya di dalam mesin masih ada, karena indikatornya ada, oil quantity ada, menunjukkan green. Kemudian, tapi kok di sini terlihat bahwa oil temperatur atau temperatur oli atau head temperaturnya tinggi. Ada apa ini? Kemudian dilihat lagi oil pressure, tekanan olinya ini kok rendah. Kita analisa. Apabila keputusan kita tepat, maka kita selamat. Namun sekarang adalah rasionya baru 1:5,59. Jadi dalam hal ini sudah bagus, tapi kita dapat blessing. Karena tracing kontak eratnya itu masih sedikit, tapi positivity rate-nya sudah bagus, sudah di bawah 5. Namun kalau kita perbandingkan, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, jumlah penduduk yang ada di Provinsi Jambi adalah 3,6 juta, ya kalau tidak salah. Kita lihat kursornya sebelah kanan. Kalau kita bandingkan dengan kasus konfirmasi 9,15, ini adalah per 100.000 per penduduk per minggu. Artinya apa? Jadi setiap 100 penduduk itu yang terkonfirmasi adalah 9,15. Pertanyaannya, jadi kalau satu provinsi berapa? Ya dikalikan saja 36, kan total penduduknya 3,6 juta. Sehingga dalam satu minggu kasus konfirmasi itu ada di angka 329 per minggu. Per harinya berapa? Per harinya kasusnya ada 47. Kalau gitu, jadi masih ada ini kasus yang ada di lapangan. Seandainya tracing kontak erat itu diperbanyak, saya yakin kasus konfirmasinya itu akan turun, positivity rate-nya bisa di angka 1. Ini harus kita lakukan, kita harus kerja keras. Kemudian kalau kita lihat dari rawat inap, 3,68. 3,68 ini kalau kita lihat rata-rata penduduknya, jumlahnya 3,6 juta, maka sebetulnya yang sakit itu per minggu ada 132. Tapi yang masuk cuma 3,68. Jadi pasien per minggunya baru 30% dari kasus konfirmasi. Kemudian yang 70% kemana? Ya pasti isoman. Pasti, sedangkan isoman kalau dia memang dia ada simptomatik, ya akan menularkan. Nah ini harus kita benar-benar serius, secara detail kita harus kerjakan. Kemudian terdapat kematian 0,49. 0,49 ini adalah per minggu, per 100.000 penduduk per minggu. Kalau kita kalikan dengan jumlah penduduk yang ada di Jambi, ya sebetulnya per minggu itu ada 17 orang meninggal karena COVID. Jadi setiap harinya ada 2. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita. Kita ingatkan lagi, setiap hari kita harus bisa melaksanakan tracing kontak erat atas kasus konfirmasi yang terjadi. Coba kalau 9,15 jumlah sekian ratus itu kita tracing 1:8 saja, kita akan mengetahui sampai sejauh mana, ada berapa sih kasus aktif atau infeksi yang terjadi infeksi di wilayah Jambi. Kemudian kita lihat ini, kota sungai penuh, langsung saja kota sungai penuh. Nah, ini bapak-bapak harus bisa melihat yang sisi
lihat ikon juga bisa melihat. Kasus konfirmasi 2,26. Walaupun transmisi komunitas tingkat 1, kapasitas kemampuan responnya adalah terbatas, ya, masih belum masuk ke memadai. Positivity rate-nya 10, di atas 5%. Dan testingnya 0, sama sekali tidak melaksanakan tracing kontak erat. Ya, mudah-mudahan untuk kota Sungai Penuh Jambi juga bisa melihat laporan ini dan ngecek benar apakah dashboard ini sama dengan real di lapangan. Jadi ini hanya sebagai bahan untuk ngecek, oh dashboardnya seperti itu, oli pressnya seperti itu, di lapangan bagaimana sih? Kalau enggak, harus segera disinkronkan. Bayangkan, testing kontak eratnya tidak dilaksanakan, 0. Kemudian rawat inap tidak ada. Padahal kasus konfirmasi 2,26. Positivity rate-nya 10,53. Berarti masih banyak yang terinfeksi. Itu masih keluyuran di lapangan. Kita tidak melakukan tindakan apa-apa. Kalau di Kota Sungai Penuh ini ada Dandim atau Kapolres ya, Bang Dam? Ada. Nah, mudah-mudahan Dandim sama Kapolres dengar ini. Harus segera bertindak. Termasuk Kadinkesnya. Karena panglima perangnya itu adalah Kadinkes Kota. Kemudian kita lihat Kabupaten Sarolangun. Sarolangun, silakan. Ya, wah ini 0 semua. Jadi kalau naik mobil itu indikatornya 0 semua, tapi mau dijalankan, ya kan tidak. Harus benar-benar kita lihat antara dashboard ini dengan di lapangan. Kalau memang penuh ya memang itu indikator mobil-mobil tua. Kalau mobilnya TNI itu hampir sama dengan ini. Mobilnya TNI itu semuanya bunyi, gludak-gludak, hanya bel yang nggak bunyi. Ya, jadi klaksonnya nggak bunyi, tapi semuanya bunyi. Jadi kalau dengar gludak, oh ini mobilnya TNI ini. Begitu suruh ke bel nggak bunyi belnya. Nah ini seperti di Sarolangun ini. Jadi semuanya nggak bunyi, cuma ternyata kok ada bornya ya. Ini aneh ini. Nggak ada yang sakit, nggak ada yang dirawat, nggak ada kematian, tapi ada bor. Treatmentnya itu 2,43. Nah, ini harus segera ditindaklanjuti. Sarolangun Jambi ada Dandim, ada Kapolres, ada Kadinkes, ada. Nah, mudah-mudahan ini segera ditindaklanjuti, dirapatkan ini. Kemudian Kabupaten Kerinci, kita lihat. Ya, Kerinci, ini sama. Kasus konfirmasi nggak ada, tapi bagus sekali inisiatif tracing kontak erat. Wah, rasionya 1:13. Terus yang di tracing siapa ini? Nggak bingung tapi sekarang, ya kan? Ini aneh ini ya kan? Ada yang sakit? Nggak ada. Terus ngapain? Tracing, Pak. Loh, apakah patung yang di tracing? Patung di tracing, semua di tracing, hasilnya ini kan tidak. Kemudian positivity rate-nya berapa? Ya 0, Pak. Nah, 0 kan? Jadi positivity rate ini adalah hasil dari testing PCR, tapi bukan antigen. Itu baru bisa dilihat kasus konfirmasinya. Ini, tapi begitu tidak ada yang sakit, tidak ada yang dites, tapi ada yang meninggal, iya kan? Kemudian bornya ada, Pak. Loh, ini apakah kiriman, apa-apa? Ini yang saya lihat di Jakarta. Waduh, ini harus saya datangin ini, karena saya bagian yang nyopir kendaraan tadi, ya kan, itu saya yakinkan di lapangan, bener nggak ini? Nah. Kerinci. Kemudian Kabupaten Merangin, ya Merangin. Merangin ini juga testingnya, tracing kontak positivity rate-nya 10,61. Tapi dibiarkan aja lah, nggak usah pakai tracing kontak erat lah, makanya 0 sama sekali. Biar aja, apa sih tracing kontak erat itu, diam aja. Mudah-mudahan
Dandim, Kapolres, Dinkesnya dengar lihat ini. Segera tindak lanjuti. Treatmentnya 6,12. Angka kematiannya 0. Tapi rawat inapnya ada. Nah, ini sebetulnya treatmentnya tinggal melaksanakan tracing kontak erat. Apalagi tracing kontak eratnya juga untuk menjaringnya itu, nah, memang surat edaran Kemenkes bisa menggunakan antigen. Tapi tadi Pak Kapolri saya lihat paparannya bahwa RT-PCR-nya itu udah ada di mana-mana. Ini manfaatkan untuk PCR. Syukur-syukur langsung aja di tracing kontak erat itu dengan PCR. Kalau memang, ini kontak erat dekat sekali PCR. Kalau memang negatif, yang bagus. Kalau positif langsung masukkan ke isoter, dirawat sesuai dengan triase dari kesehatan. Nah, ini adalah Merangin. Kemudian kita lihat Kabupaten Muaro Jambi. Nah, Muaro Jambi. Muaro Jambi ini positivity rate-nya 25,87. Memang transmisi komunitasnya tingkat 2. Responnya terbatas. Ini maksudnya begini, Pak. Kapasitas respon terbatas itu ya begitu ada indikator ya agak diam-diam aja ini. Kalau memadai, wah itu luar biasa itu. Nah, terus rawat inapnya 0. Wah, karena tidak ada rawat inap ya meninggal saja lah kalau gitu. Nah, itu meninggal. Akhirnya 1,10 meninggalnya. Bornya 9,8. Nah, mudah-mudahan ada Dandim, Kapolres yang di wilayah Muaro Jambi dengar termasuk Kadinkes langsung segera respon untuk membetulkan dashboard ini. Karena kemarin kira-kira 3 minggu yang lalu saya bersama Bapak Presiden dan Bapak Kapolri meninjau Lampung dengan harapan Lampung ini juga terbebas dari COVID-19 atau bisa ditekan sampai angka terendah. Harapannya adalah wilayah-wilayah yang melewati Lampung, contohnya Jambi, Bengkulu, termasuk Palembang apabila ke Jakarta melalui Lampung tidak membawa virus atau tidak terinfeksi, sehingga Lampung juga tidak terinfeksi, Jakarta juga tidak terinfeksi. Ini harapannya. Nah, Muaro Jambi, Dandim, Kapolres, Kadinkes sudah bisa baca itu, segera laksanakan tindakan, ambil keputusan, cari strategi terbaik untuk bisa benar-benar Jambi masuk transmisi komunitasnya betul-betul baik, termasuk kapasitas responnya juga baik. Saya kira indikator-indikator yang diberikan, contohnya tracing kontak erat itu 1:15, rasio 1:15, juga positivity rate-nya juga di bawah 5. Tapi ingat, juga di lapangan ada juga yang melakukan kegiatan khusus tracing kontak erat. Katakanlah kita lihat kasus konfirmasi tinggal 8,14. Kemudian tracing kontak eratnya bagus, adalah 15, 1:15. Tapi begitu saya lihat persentasenya belum 100%, baru 30%. Jadi 8,14 ini yang di tracing kontak erat baru 3 orang, yang 5 belum. Tapi tracingnya dilaporkan 1:15, ya betul. Begitu kita lihat persentasenya, ya masih kecil. Akibatnya apa? Ya penularan lagi di lapangan. Nah, ini juga harus diperhatikan indikator-indikator seperti ini. Karena kalau kita lihat kasus kontak erat secara nasional, kita lihat. Silakan slide. Nah, ini kita berada di 9,1. Ini secara nasional. Nah, kalau di Jambi, mudah-mudahan. Nah, di Jambi rasionya kontak erat berarti baru 4,1. Itu dibagi rata-rata loh Pak, dari sekian kabupaten kota. Nggak perlu dinaikkan lagi. Memang ada yang masih kecil, itu juga selalu kita datangi. Syukur-syukur setelah kita datang di sini, kemudian
Tracing kontak eratnya sama seperti Jawa Timur dan persentasenya 100%. Udah, Jambi benar-benar bebas dari COVID-19, sudah siap dari pandemi menuju endemi. Oleh sebab itu ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk para Pangdam dan Kapolda. Jajaran Kodam dan Polda harus beri pendampingan terkait dengan manajemen di lapangan. Ya, di jajaran yang bisa ya mendengarkan apa yang saya sampaikan, memberikan pendampingan kepada Kadinkes, memberikan pendampingan kepada Puskesmas, supaya bisa melaksanakan tugas yang diberikan, contohnya tracing kontak erat, kemudian pelaksanaan testing, itu diberikan pendampingan, koordinasi. Pendampingan bisa dilaksanakan apabila sering ketemu, sering komunikasi, sering koordinasi. Akhirnya terjadilah satu sistem yang baik, yaitu berkolaborasi untuk menyelesaikan atau penanganan di lapangan. Kata pendeknya, Presiden selalu mengatakan bahwa langkah terbaik untuk menekan pandemi adalah kepemimpinan lapangan. Selalu Presiden menyampaikan seperti itu. Oleh sebab itu, ini ada Pak Kapolri juga, saya berani memerintahkan kepada Kapolda karena ada Pak Kapolri. Jajaran Kodam dan Polda beri pendampingan manajemen di lapangan. Pak Kapolri pasti setuju, karena sudah city route kan. Nah itu, Cilangkap, Trunojoyo rute. Nah itu. Jadi kalau melihat TNI, Panglima TNI, Kapolri ya sama. Ya, cuma saya seandainya pun boleh gantian ya, saya setahun lah jadi Kapolri, Pak Kapolri setahun jadi Panglima TNI gitu. Ya, jajaran Kodam, jajaran Polda beri pendampingan manajemen kepada lapangan. Pendampingan harus dilakukan supaya apa yang saya sampaikan tadi itu bisa segera berubah antara dashboard dan di lapangan sinkron. Oleh sebab itu, jajaran Pangdam, jajaran Kapolda, semuanya sampai dengan Babinsa itu harus paham dan cermat dengan data. Begitu pagi-pagi, mingguan coba lihat datanya. Pak, ini positivity rate, alhamdulillah Pak. Kita sekarang udah 1/40, melebihi WHO. Waduh, mantap sekali. Hebat juga kau. Nah, pimpinan tanya, persentasenya berapa? Persentasenya baru 10% Pak. Jadi yang kasus yang 10 itu baru 2 Pak yang kita cek. Nah itu salah. Yang betul adalah walaupun 1/8, tapi persentasenya 100%. Itu akan kita mudah untuk menjaring kasus-kasus yang ada di luar sana. Kemudian perkuat tracing. Ini penting. Apalagi nanti kita masuk ke masa endemi. Tracing ini sangat penting. Kalau dulu itu tracing biasa kita lakukan cumantik ya, kalau Bapak-Bapak dengar cumantik itu dulu zamannya malaria kita cumantik namanya. Nah ini cumantik dulu itu ada perintah juga 8M. Kalau kita sekarang tracing kontak erat adalah 3M. Dulu yang ahlinya cumantik itu ibu-ibu, karena tiap pagi melihat apakah ada tempat yang ada airnya dibuang, dikeringkan. Kemudian pot bunga, wah banyak, nah itu. Makanya ada kelompok dasawisma ibu-ibu itu setiap hari jalan itu melihat, wah ini ada selokan basah disiram pakai anti malaria. Nah, cumantik kelihatan ada biji-bijinya itu. Lah kalau COVID nggak kelihatan, jadi cara kerjanya supaya seperti cumantik apa? Ya tracing kontak erat, dan kadang-kadang yang terjangkit itu orang tahu saya nggak apa-apa, nggak panas kok, saya kok di tracing berapa kali hidung saya dicolok-colok ini, nah masih gitu. Nah, tapi apa boleh buat, kita harus melakukan. Namanya tracing kontak erat ini, tracing ini harus menjadi pola hidup baru, harus mau, nggak kelihatan. Nah, kemudian berikutnya adalah
perkuat pemantauan pasien isoman dan isoter, terutama isoman. Ini amal kita. Jadi kalau ada yang sakit isoman, ya ditempatkan dan dijenguk. Bapak, Ibu, Bapak isoman udah berapa hari, obatnya diminum atau tidak? Ayo diminum. Nanti 2 hari lagi tes lagi ya Bu ya, Bapak ya. Kalau sembuh sudah bisa bebas, termasuk isoter, dicek bagaimana nakesnya, bagaimana fasilitas kesehatannya, oksigennya siap atau tidak, seperti disampaikan oleh Pak Kapolri tadi, obatnya siap atau tidak. Ini, kalau kita ingin cari pahala, banyak sekali di isoman dan isoter ini. Hanya datang saja udah dapat pahala, kenteng dapat catatan kita. Tapi hatinya harus benar-benar ikhlas. Kalau saya diam-diam udah harusnya malam minggu di rumah, ini Pangdam ini merintahkan saya ngeliat isoman isoter, nah percuma, nggak dapat pahala. Hanya dapat nilai bagus dari Pangdam, tapi Pangdam nggak tahu kalau anak buahnya dongkol, kan gitu. Ya kan seperti ini, isoman dan isoter ini. Berikutnya, saat ini sedang terjadi varian baru. Kok kebetulan varian baru itu namanya terkenal seperti Persatuan Sepak Bola yang ada di sana, MU, Manchester United, MU. Dan katanya konon tadi ada yang cerita, mereka sudah melakukan perjalanan dengan rutenya si Ibnu Battuta itu sampai di Malaysia. Nah kalau Malaysia nanti kira-kira angkatan laut dekat sana terus pada ikut kapal laut terus ke Jawa terus ke Sumatera kan kena kita. Sehingga kita harus hati-hati terhadap migran, sehingga kita harus siapkan isoter, siapkan tempat isolasi atau siapkan tempat karantina dan dicatat betul. Jangan sampai kita masuk badai yang kedua, yaitu dengan adanya varian Delta. Ini tugas lagi Pangdam, Kapolda, itu kan jajarannya. Sebetulnya kalau boleh dikasih satu label lagi Pak Kapolri, Pangdam, Kapolda itu udah seperti Superman, iya kan? Mana-mana bisa ini dan tidak boleh nolak, iya kan? Nah ini Pak Pangdam, Pak Kapolda untuk penanganan migran, pekerja migran. Yang paling banyak itu yang dari Malaysia, dari Saudi Arabia, itu yang banyak membawa MU. Supaya Jambi ini bebas dari varian baru. Udahlah Jambi ini variannya satu aja, iya kan, duku Jambi. Ya udah itu aja, yang lain nggak usah. Iya, kalau duku Jambi kan terkenal dan enak ya. Kalau MU jangan, dia. Dan yang terakhir Pak Gubernur, Pak Wali Kota adalah Pak Bupati, kita akan bantu percepatan vaksinasi. Karena game changernya adalah ini. Kalau semua sudah bisa divaksin, maka sudah terprotek. Terutama adalah lansia, masyarakat yang rentan, itu harus kita segera vaksin. Tadi Pak Kapolri sudah menyampaikan, vaksinnya sudah ada, tinggal kita laksanakan dan laporkan Pak Pangdam, Pak Kapolda, apabila kekurangan vaksinator. Tapi saya lihat strateginya Pak Kapolda ya ampuh juga. Nah dengan vaksinator yang banyak dibantu nanti dengan TNI, dari Dinkes, BKKBN, kalau nggak salah punya sekolah perawat kesehatan ya. Wah, perawat kesehatan dikerahkan tergantung beliau ya kan Pak Gubernur. Kalau Pak Gubernur bilang, ayo laksanakan penyuntikan ya Pak Gubernur ya, dilaksanakan. Kemudian apalagi Pak Kapolri sudah menyampaikan targetnya sekian. Wah, itu sudah dilaksanakan, dibantu jajaran TNI, Polri, sudah Jambi target vaksinasi naik. Sekarang pun sudah naik Jambi, sudah. Tapi yang kecil-kecil tadi Pak, yang tracing kontaknya nol, itu kan tuh, tidak ada yang sakit tapi ada yang meninggal. Loh, gimana ini? Tidak ada yang sakit tapi bornya naik. Wah ini gawat ini. Iya kan? Nah itulah yang ingin saya sampaikan, termasuk penekanan saya ada 6 ini benar-benar dilaksanakan, apalagi didengarkan oleh para Dandim, Kapolres, Dinkes,
Bupati, Wali Kota, mari kita berkolaborasi. Ingat, untuk menangani kasus COVID-19 tidak bisa sendiri-sendiri, harus bersama-sama. Dan yang menentukan adalah kepemimpinan lapangan. Kepemimpinan lapangan bisa terwujud apabila kita bisa melaksanakan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi. Insya Allah semuanya bisa berjalan dengan baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi